Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Saudaraku, di bulan Ramadan yang merupakan syahrul Quran, bulannya Al-Quran ini, mari kita banyak bercermin kepada para salafus soleh. Di antara mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan sahabat Nabi yang termasuk dalam ahlul Quran selanjutnya adalah Abu Darda. Beliau adalah seorang hafidh Quran yang bijaksana, sekaligus telaten dalam mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi mushaf. Mushaf yang ia bagikan menjadi sumber bagi para pembaca Al-Quran di Damaskus. Kearifannya membuat ia disegani. Setiap menjadi imam, ia dirindukan oleh kaum muslimin di Damaskus. Ribuan orang mengelilinginya untuk belajar Al-Quran. Siapakah sahabat itu? Dialah sahabat yang bernama lengkap Abu Darda atau Uwaimir bin Malik al-Ansari al-Khazraji. Ia termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW dari kalangan Ansar di Madinah. Ia masuk Islam setelah perang Badar dan dikenal sebagai sosok yang zuhud, ahli ibadah serta mendalam ilmunya. Rasulullah SAW mempersaudarakannya dengan Salman al-Farisi. Ia kemudian menetap di Syam dan menjadi salah satu pengajar Al-Quran utama di Damaskus pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Darda dikenal sebagai salah satu sahabat yang diberi keutamaan dalam ilmu, khususnya dalam Al-Quran dan hikmah. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Kemampuannya terkait Al-Quran tidak diragukan. Abu Darda termasuk di antara sahabat yang ahli dalam membaca dan mengajarkan Al-Quran. Di Syam, khususnya di Damaskus, ia menjadi rujukan utama dalam pengajaran Al-Quran. Diriwayatkan bahwa murid-muridnya dalam halaqah mencapai ratusan orang. Bahkan dalam sebagian riwayat disebut lebih dari 1.600 orang belajar darinya secara bertahap. Bagaimana Abu Darda membentuk kelompok-kelompok membaca Al-Quran. Ia membagikan kelompok berisi 10 orang dan memilih satu ketua untuk setiap kelompok. Anggota kelompok belajar Al-Quran kepada ketuanya. Dan jika ketua belum tahu jawaban atau keliru, maka ketua berkonsultasi kepada Abu Darda. Sementara itu, Abu Darda mengawasi mereka di mihrab masjid. Rutinitas di dalam majelis Abu Darda berbuah manis. Dari situ muncul penghafal Al-Quran sebanyak 1.600 orang. Saudaraku, Abu Darda dikenal teliti dalam bacaan dan sangat memperhatikan tadabbur. Ia tidak sekedar mengajarkan tajwid dan hafalan, tetapi juga pemahaman dan pengamalan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, dan Abu Darda termasuk perawi hadis tersebut, yaitu hadis yang artinya barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan kedekatannya dengan hafalan Al-Quran dan penyebaran sunnah yang terkait dengan Al-Quran. Abu Darda dikenal sebagai ahlu tahajud. Ia sering menghabiskan malamnya bersama Al-Quran.
Ia tidak mengejar dunia tetapi mengejar cahaya ayat-ayat Allah Ta'ala. Diriwayatkan bahwa ia pernah berkata, seandainya bukan karena 3 perkara, aku tidak suka hidup di dunia, yaitu haus di siang hari karena puasa. Yang kedua, qiyam bersama Al-Quran di malam hari. Yang ketiga, duduk bersama kaum yang memilih kata-kata terbaik sebagaimana memilih buah terbaik. Ia memandang Al-Quran sebagai sumber kehidupan hati. Baginya dunia bukan tujuan, tetapi sarana untuk semakin dekat dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Abu Darda memiliki banyak nasihat mendalam tentang Al-Quran yang juga berkaitan dengan ilmu, di mana ia berkata tidaklah seseorang memahami seluruh pemahaman agama hingga ia melihat Al-Quran memiliki banyak sisi makna. Ini tentu menunjukkan kedalaman tadabburnya. Beliau juga berkata, pelajarilah ilmu sebelum ia diangkat, dan diangkatnya ilmu adalah dengan wafatnya para ulama. Bagi Abu Darda, Al-Quran bukan sekedar teks, tetapi sumber ilmu yang harus diwariskan dan dijaga melalui generasi pengajar. Ia juga berkata, beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan hitunglah dirimu sebelum engkau dihisap. Ucapan-ucapannya menunjukkan bahwa interaksi dengan Al-Quran melahirkan muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah dan muhasabah diri, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami'ul Bayan Al-Ilm wa Fadlihi. Abu Darda memiliki akhir hayat yang indah bersama Al-Quran. Abu Darda wafat di Syam sekitar tahun 32 Hijriah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Menjelang wafatnya ia tetap dalam keadaan berzikir. Diriwayatkan bahwa ia banyak berwasiat tentang ketakwaan dan menjaga amal. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia wafat dalam keadaan tetap menjaga ibadahnya dalam suasana zikir dan membaca Al-Quran, sebagaimana hidupnya yang tidak pernah jauh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir hidupnya mencerminkan awal hidupnya setelah mengenal Islam, yaitu berkutat antara ilmu, ibadah, dan Al-Quran. Saudaraku, dari Abu Darda kita belajar bahwa Al-Quran harus diajarkan, bukan hanya dibaca. Ia mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Abu Darda juga mengingatkan betapa tadabbur lebih penting daripada sekedar banyak khatam, sebagaimana ia mengingatkan ilmu harus diwariskan sebelum para ulama pergi meninggalkan dunia. Ia juga memberikan inspirasi kepada kita bahwa kehidupan terbaik adalah yang dipenuhi haus karena puasa dan tangis karena ayat-ayat Allah Ta'ala. Pada Ramadan ini, mari kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah menjadi orang yang belajar Al-Quran? Apakah kita menjadi orang yang mengajarkan Al-Quran? Mudah-mudahan kita bisa bercermin dalam Ramadan kali ini kepada Abu Darda, sang guru Al-Quran yang wafat begitu indah bersama Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna lil Qur'anil karim minal hafidhin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa 'inda khatmihi minal faizin.